Segera obor hitam itu mulai melepaskan banyak kabut hitam, akhirnya berubah menjadi beruang raksasa hitam yang tubuhnya dipenuhi dengan duri-duri hitam. Beruang api hitam itu meraung dengan ganas saat menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan dingin mengayunkan pedang surgawi dan bilah cahaya merah menghantam dada beruang hitam hingga mundur. Dan sebuah luka robekan muncul di dada beruang, namun luka itu dengan cepat sembuh kembali. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia mengeluarkan bendera larangan dan mengayunkannya. Segera kabut hitam muncul dan berubah menjadi banyak tombak hitam yang melesat ke arah beruang api. Tombak-tombak itu mendarat di sekeliling beruang dan menjebaknya sebelum semua tombak meledak dengan keras menyebabkan beruang hitam meraung dengan keras. Ketika Wang Lin melihat itu, dia segera mengeluarkan bendera jiwa yang telah disempurnakannya dengan Li Yuanfeng sebagai jiwa utama. Dengan kibasan bendera, banyak jiwa terbang keluar, dan jiwa Li Yuanfeng memimpin di depan. Hancurkan, kata Wang Lin seraya menunjuk tangannya ke arah beruang. Segera banyak jiwa yang dipimpin Li Yuanfeng meraung dan menyerbu ke arah beruang hitam dan menyerangnya. Setelah melakukan itu, Wang Lin menatap dingin ke arah Bai Yun. Dia menduga, Bai Yun pasti punya senjata pamungkas lainnya. Dugaan itu tidak meleset, Bai Yun menatap kejam ke arah Wang Lin. Kedua tangannya membentuk segel, dan sebuah giok hitam raksasa muncul dan melayang ke langit sebelum pecah menjadi banyak pecahan cahaya hitam yang melesat dan menghilang ke langit. Segera langit menjadi gelap dan tanah mulai berguncang, ketika gunung raksasa terbelah dua, dan sebuah kapak raksasa yang memancarkan cahaya merah terbang keluar. Bai Yun mengulurkan tangannya, dan kapak raksasa itu terbang ke tangannya. Dalam sekejap, petir merah keluar dari kapak, dan menutupi tubuhnya membawa tekanan kuat menakutkan. Wang Lin, kapak petir merah ini adalah milik leluhur ketua iblis raksasa yang telah membunuh dua syaman berdaun 9. Kau pasti mati kali ini, kata Bai Yun dengan senyum sinis. Tubuhnya melayang di udara, dia menundukkan kepalanya dan menatap Wang Lin dengan buas. Matilah kau Wang Lin, teriak Bai Yun menyerbu ke arah Wang Lin sambil mengayunkan kapaknya ke bawah, dan sekejap tiba di depan Wang Lin dengan kapak yang diayunkan. Wang Lin dengan dingin menatap kapak yang diayunkan, niat bertarung memenuhi matanya yang dingin, saat dia meraung dengan ganas dan mengayunkan pedang surgawi, dan menghantam kapak petir hingga menyebabkan ledakan keras dan retakan besar muncul di tanah dan menyebar ke sekitarnya. Wang Lin merasakan kekuatan dahsyat dari kapak itu, tubuhnya terguncang dan mundur puluhan langkah, dan darah emas merembes keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Bai Yun mundur beberapa langkah dan muntah seteguk darah, tangan dan kakinya sedikit terasa kaku, dia bisa merasakan tubuhnya yang melemah. Meski begitu, raungan buas kembali terdengar dari mulutnya saat dia melangkah maju dan kembali menyerang Wang Lin. Matilah kau Wang Lin, teriak Bai Yun dengan buas mengayunkan kapaknya. Rasa dingin melonjak ke mata Wang Lin, saat melihat itu, segel di tangannya berubah saat dia berkata dengan dingin, bendera 1 miliar jiwa, muncullah. Segera langit menjadi gelap ketika banyak kabut hitam melonjak keluar dari sekitarnya, akhirnya berubah menjadi bendera jiwa raksasa yang muncul di depan Wang Lin, membawa tekanan dahsyat dan cahaya terang yang menyebar ke sekitarnya. Di sekeliling bendera 1 miliar jiwa, ada ribuan jiwa yang meraung dengan tajam. Di depan ribuan jiwa itu, ada 12 jiwa ungu dan emas yang memancarkan cahaya terang. Ke-12 jiwa itu adalah kultivator transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Wajah Bai Yun nampak pucat saat melihat bendera jiwa raksasa yang muncul. Serangannya tiba-tiba melambat, dan kapak merah di tangannya mengeluarkan suara mendengung yang keras. Ini adalah bendera 1 miliar jiwa Sekte Pemurnian Jiwa. Gumam Bai Yun dengan rasa teror muncul di matanya. Dia tahu dari mana bendera itu berasal, dan tidak dapat mempercayainya. Pada saat ini, di kejauhan, nampak Liu Mei yang cantik dan seksi mengerutkan keningnya. Dia telah menyaksikan jalannya pertarungan. Du Tian berani mengusirku, bahkan menyerahkan bendera 1 miliar jiwa pada Wang Lin, gumam Liu Mei dengan dingin. Dia telah mengamati Wang Lin untuk waktu yang lama dan masih belum dapat menemukan hati daunnya. Dia mungkin berhasil jika dia menggunakan teknik rahasia saat dia pingsan. Sambil memikirkan hal ini, Liu Mei melangkah maju dan hendak mendekat, namun dia tiba-tiba berhenti dan berbalik melihat ke kejauhan. Ada seorang lelaki kekar berjubah ungu mengenakan topi jerami berjalan mendekat. Nona Liu Mei, lawanmu adalah aku, kata pria itu. Liu Mei menatap pria itu dan sedikit mengernyit.
Jika kamu memiliki topi jerami milik Paman Yung Keji, berarti kamu adalah salah satu dari 4 calon yang dipilihnya. Namun dengan kultivasi formasi jiwa tingkat menengahmu itu, kamu tidak akan bisa menghentikanku, kata Liu Mei. Kyosin tersenyum tipis saat berkata, kultivasi Nona Liu Mei memang tinggi, tapi aku tidak bisa mengabaikan perintah senior Yung Keji begitu saja. Bagaimana kalau kau minum bersamaku sebentar? Lalu aku bisa pergi dan mengatakan bahwa aku tidak melanggar perintah. Liu Mei menyibakkan rambutnya yang panjang ke belakang, dan tersenyum tipis, kamu orang yang menarik, tapi kau harus menungguku membantu leluhur Bai Yun, baru aku akan minum denganmu. Kyosin menggelengkan kepalanya, itu tidak bisa, Wang Lin adalah temanku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu membantu klan raksasa? Liu Mei menghela napas pelan dan berkata, pergilah, aku tidak ingin menyakitimu, kata Liu Mei berbalik hendak pergi. Kyosin sedikit mengernyit, segel di tangannya berubah, untuk membuka domainnya. Segera sosok seorang pria muda muncul di belakangnya, dan menatap Kyosin dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Liu Mei berhenti, dan menoleh ke arah Kyosin. Di balik kecantikannya, ada kekejaman yang tersembunyi dengan sangat baik. Domain pemotongan emosi, tidak heran kamu dipilih oleh Yun Keji, sungguh tekad yang kuat, hati yang kuat, kata Liu Mei. Untuk memahami emosi antara guru dan murid, Kyosin menerima seorang murid. Murid itu menunjukkan kebaikan, dan rasa terima kasih, meski untuk menggunakan tragedi, membunuh muridnya sendiri. Secara perlahan membuat muridnya menderita, hanya dengan begitu rasa sakit di hatinya sendiri dapat tumbuh cukup besar sehingga ia dapat menggunakan kesedihan ini untuk mencapai tahap pembentukan jiwa, tampaknya penuh dengan emosi, namun kejam. Pembentukan jiwa seperti ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Wajah Bai Yun berubah drastis, dia tidak pernah menyangka Wang Lin dapat memiliki bendera 1 miliar jiwa, dan merasa sangat getir di dalam hatinya. Jika dia tahu itu, dia tidak akan memulai pertarungan, namun semua terlambat, dia tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Kegilaan muncul di mata Bai Yun saat dia mengangkat kapak dan berteriak dengan ganas, leluhur klan iblis raksasa, bantu aku membunuh orang ini. Segera banyak kilatan petir merah menyambar di langit, ketika bayangan kapak petir merah raksasa muncul di langit. Wang Lin dengan dingin menatap kapak petir merah di depannya, tangannya menunjuk ke depan saat berkata, bendera jiwa, melahap. Segera ribuan jiwa melesat maju, saat petir merah melesat turun, sementara tangan 12 jiwa kultivator transformasi jiwa membentuk segel formasi. Cahaya keemasan menghubungkan ke-12 jiwa, sebelum membentuk jaring yang menjebak petir merah di dalamnya. Di saat yang sama, ribuan jiwa di sekitar jaring tampaknya telah menerima perintah dari 12 jiwa utama. Ribuan jiwa itu segera mengelilingi jaring emas membentuk lingkaran, dan ribuan lainnya menyerbu masuk ke arah jaring dengan aura penghancur dan menghantam petir merah, hingga menyebabkan ledakan keras, ledakan demi ledakan bergema ke sekitarnya, dan suara jeritan kesakitan terdengar dari dalamnya. Sesaat kemudian, Bai Yun melesat keluar dari lingkaran jiwa dan muntah seteguk darah. Dia menatap Wang Lin dengan tajam dan hendak melarikan diri, namun ribuan jiwa langsung menyerbu ke arahnya, dan 12 jiwa utama mengeluarkan raungan menakutkan saat menerjang ke arah Bai Yun. Wajah Bai Yun nampak kusam, bagaimana dia bisa menahan bendera 1 miliar jiwa yang bahkan disegani oleh para kultivator Askendan, meskipun dia memiliki kapak leluhur klan, namun dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Kekejaman melonjak di matanya saat dia melemparkan kapak itu ke arah Wang Lin. Kapak itu menghancurkan seluruh pecahan jiwa dan sekejap mendekati Wang Lin. Dengan dingin Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dan menghantam kapak merah hingga kapak terlempar dan jatuh ke tanah, sementara tubuh Wang Lin terdorong mundur beberapa langkah. Wang Lin, aku akan mempertaruhkan jiwa asalku yang hancur untuk menjebakmu dalam kehampaan, teriak Bai Yun dengan kegilaan di wajahnya. Saat ini ribuan jiwa telah mengepungnya. Bahkan 12 jiwa transformasi jiwa telah memasuki tubuhnya, dan mulai melahap jiwa asalnya. Daging tubuhnya telah terhisap kering, dan jiwa asalnya telah rusak. Sementara itu Wang Lin tampak tenang saat ia tersedot ke dalam pusaran. Ia melihat Bai Yun, dan berteriak dengan dingin, lahap dia. Segera pecahan jiwa mulai melahap Bai Yun lebih cepat, membuat Bai Yun menjerit kesakitan saat jiwa asalnya benar-benar dilahap dan tewas seketika. Namun, kekuatan garis keturunan itu sudah diaktifkan. Di saat Wang Lin akan terseret masuk ke dalam pusaran itu, dia mengulurkan tangannya, dan semua pecahan jiwa dengan cepat membentuk rantai untuk mencegahnya tersedot ke dalamnya. Di saat yang sama,
segel di tangan Wang Lin berubah untuk mengaktifkan formasi sinyal yang telah dia persiapkan saat itu. Wang Lin merasakan daya penghisap yang meningkat, matanya berbinar saat menatap kapak raksasa yang agak jauh menancap di tanah, pikirannya bergerak, dan beberapa jiwa transformasi jiwa terbang keluar dan membawa kapak itu padanya. Tepat pada saat ini, tubuhnya tersedot ke dalam pusaran dan muncul di kehampaan di luar planet Suzaku. Tak lama kemudian, pusaran itu menghilang, yang tersisa di tanah hanyalah tubuh mayat Bai Yun yang hancur. Di ruang kehampaan, Wang Lin mengendalikan kompas bintang dan terbang menuju planet Suzaku. Li Juanfeng dan Bai Yun sudah tewas, berita ini pasti menyebar ke seluruh planet Suzaku. Saat ini yang terpenting adalah membantu Wan Er melewati kedatangan utusan surga yang kedua, pikir Wang Lin dengan dingin dan terbang lebih cepat. Setengah bulan kemudian, Wang Lin tiba di planet Suzaku, dia melihat formasi yang masih ada dan mendarat di atasnya. Aku akan berkultivasi dulu sebelum kembali, pikir Wang Lin. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya, lalu tenggelam ke dalam tanah. Sementara itu Wang Lin mulai duduk bersila, dan mengeluarkan kapak raksasa. Kapak ini bersinar merah dan melepaskan niat membunuh yang kuat. Wang Lin mencoba memasukkan energi spiritualnya ke dalam kapak, namun ada kekuatan kuat di dalam kapak itu yang menolaknya. Jari Wang Lin menunjuk dahinya saat dia menatap kapak merah itu, dan kapak merah itu bergetar sebelum berubah menjadi sinar cahaya merah yang ditelan oleh jiwanya. Saat ini, ada dua benda di dalam jiwa asal Wang Lin, satu adalah bendera 1 miliar jiwa, dan yang lainnya adalah kapak merah. Wang Lin menyeringai, pasti ada roh kapak di dalam kapak itu, aku tidak akan memaksanya keluar, tapi aku akan menekannya dengan bendera 1 miliar jiwa, dan memurnikannya dengan jiwa asalku. Aku ingin melihat berapa lama roh kapak itu bisa bertahan, pikir Wang Lin mencibir. Dia mengeluarkan sebuah tas penyimpanan milik Bai Yun, spiritualnya memindai dan benda-benda di dalamnya, dengan cepat muncul dalam pikirannya, ada beberapa lusin batu giok surgawi dan bahkan batu roh kualitas terbaik. Ada dua benda yang menarik perhatian Wang Lin, salah satunya adalah botol giok merah yang berisi cairan darah. Ia tiba-tiba teringat saat ia membasmi keluarga Teng, dan menemukan botol darah serupa. Darah ini mengandung sedikit garis keturunan dewa kuno. Saat itu aku menggunakan darah itu untuk mengaktifkan kemampuan dewa kuno. Ini barang yang bagus, jika tubuh asliku menyerapnya, kemampuannya akan meningkat tajam, pikir Wang Lin dengan mata berbinar. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.